kalau animasi 2D itu terlihat dari depan saja, itu berarti yang maksudnya tadi kayak ada sumbu X sama Y itu tadi. Karena cuma punya sumbu X dan Y. Kalau X dan Y kan ibaratnya kita cuma bisa gambar dari depan atau ke atas gitu. Jadi cuma X dan Y perpotongannya. Dia nggak punya kedalaman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podsmart, podcastnya orang-orang smart Muhi Media. Ya, siang kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol bersama dengan Pak Robi. Pak Robi. Ya, dari mana Pak? Saya dari Tegal. Dari Tegal. Iya. Oh, tapi kok nggak ngapak ya? Oh, biasanya Belum. ngapak gua. Oh, biasanya ngapak. Iya. Masih belum keluar ngapaknya. Ya, Pak Robi. Nanti kita kan akan membahas ngobrolin tentang animasi. Iya. Ya. Yang saya tahu tuh kalau saya dengar kata animasi, itu yang ada di benak saya tuh kayak film kartun gitu. Apakah betul seperti itu atau yang bener tuh gimana sih animasi itu gitu? Iya, jadi ini sebenarnya kayak salah kaprah gitu kan. Oh, salah kaprah berarti. Iya, salah kaprah. Jadi mungkin kalau dalam bahasa namanya common error gitu. Common error gitu. Jadi sebenarnya animasi itu bukan sekedar kartun gitu. Jadi animasi itu adalah teknik produksi. Jadi kalau misalnya kita bicara animasi itu sebenarnya kita bicara film dengan teknik produksi animasi. Nah, kartun itu hanyalah salah satu bagian dari animasi itu sendiri. Jadi ketika mungkin karena kita dari kecil lebih banyak dengan film kartun ya, film kartun Tom and Jerry segala macam, sehingga kebayang kita lihat film kartun langsung Casper. Waduh, Casper kelihatan umurnya gitu. Casper, Tom and Jerry, dan notabene itu memang kartun yang dua dimensi, sehingga akhirnya orang-orang lebih akrab film animasi dengan identik dengan kartun. Sebenarnya itu teknik produksinya saja. Teknik produksinya itu berarti bukan yang film kartun gitu. Kartun itu hanya bagian dari bagian animasi itu. Oke. Terus kenapa Pak bisa disebut dengan animasi 2D gitu? Kayak misalkan tadi yang kayak Tom and Jerry gitu. Kenapa bisa disebut dengan animasi 2D? Ya, jadi sebenarnya kenapa disebut 2D itu kan dari kata dua dimensi. Jadi kalau misalnya kita cerita ada sumbu X dan Y, jadi cuma ada sumbu bagian atas sama bawah gitu kan. Jadi kalau animasi 2D itu memang sifatnya flat. Dia nggak punya bentuk gitu kan. Jadi kayak misalnya kita lihat mungkin mainan kayak gini gitu kan. Ketika kalian lihat dari depan ini kan berarti sumbu X dan Y. Nah, ketika kita putar itu ada ruang dalamnya, itu Z gitu kan. Dan itu yang disebut dengan 3D. Jadi kalau itu 3D kalau ada Z-nya. Jadi 2D itu kayak kita gambar kertas. Ketika gambar kertas terus kita putar, kertasnya kan tipis nih, nggak punya ruangnya. Nah, itu tadi dua dimensi. 2D. Jadi makanya disebut dua dimensi memang karena sifatnya dia cuma punya sumbu X dan Y. X dan Y. Nah, itu kan tadi saya juga sempat baca. Itu kalau animasi 2D itu terlihat dari depan saja, itu berarti yang maksudnya tadi kayak ada sumbu X sama Y itu tadi. Karena cuma punya sumbu X dan Y. Kalau X dan Y kan ibaratnya kita cuma bisa gambar dari depan atau ke atas gitu. Jadi cuma X dan Y perpotongannya. Dia nggak punya kedalaman. Jadi kayak kertas ini kan. Nah, kertas. Jadi kertas itu cuma ada ini sumbu, misalnya ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, udah. Z-nya ini yang ke dalam sini. Oh. Jadi dia nggak punya, jadi cuma flat kayak gitu. Kayak misalkan bangun ruang misalkan ya Pak, ya kayak bangun ruang kubus gitu yang dipakai, yang dibikin gitu. Nah, ya. Itu kan ada kayak sisi agak belakangnya itu. Jadi kalau kita bikin persegi panjang itu dua dimensi. Kalau kita bikin balok itu 3 dimensi. Oh, 3 dimensi. Jadi kayak ada sumbu dalamnya yang lain gitu ya. Ada. Oke. Saya mudeng nih, Pak. Oke, pengetahuan baru. Kemudian teknik yang ada di animasi 2D itu apa aja ya, Pak? Nah, tadi karena kita bicara animasi sebagai teknik produksi ya. Jadi itu sebenarnya teknik itu ada 3. Yang pertama adalah tradisional. Yang kedua adalah dengan stop motion. Stop motion. Kemudian yang ketiga adalah dengan komputer CGI gitu kan. Nah, yang tradisional ini kita membuat animasi itu dengan cara menggambar satu persatu gitu kan. Jadi kita lebih banyak menekankan pada unsur kertasnya kita gambar. Karena sekarang sudah nggak ada lagi kertas gitu kan, sudah nggak dipakai, kita beralih ke digital sehingga dikasih nama tradigital. Tradisional tapi digital. Oh gitu. Ya, digitalnya itu ada di kertasnya. Gitu. Berarti kalau yang tradisional itu bisa disebut kayak gambar manual gitu di atas kertas gitu? Oh gitu. Nah, animasi itu sebenarnya kan, animasi tradisional itu kan kita bikinnya dari kertas ya, dari kertas kemudian lembar per lembar gitu. Itu tradisional. Nah, kalau yang stop motion tadi kita bikinnya pakai kamera.
Jadi kita hanya perlu manekin boneka, terus nanti digerakin, mungkin kayak film-film yang kita lihat Sound the Ship gitu kan, digerakin satu persatu sampai kemudian dia seolah-olah hidup. Oh, iya. Kalau yang komputer itu yang benar-benar 100% itu kerjanya di komputer semua. Jadi kita kayak bikin animasi 3D istilahnya kayak gitu. Kalau yang stop motion ya Pak, menarik. Itu kan tadi katanya kayak boneka gitu tapi digerakin. Berarti kayak misalkan kayak tadi apa? Sound the Ship gitu. Itu berarti kayak itu boneka beneran gitu? Beneran. Oh, boneka beneran tapi digerakin? Iya. Oh. Jadi ini pun bisa, misalnya ini kan punya sendi kan, boneka ini punya sendi. Kita gerakin satu, jepret gitu kan, gerakin satu, jepret, jepret, satu persatu. Jadi prosesnya gini, makanya biasanya kalau kita tahu tentang teknik produksi animasi, kita bisa bikin animasi sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya Pak, saya mau bikin animasi tapi nggak bisa gambar, ya udah stop motion aja. Oh iya. Kalau misalnya Pak, saya pengen bikin animasi tapi saya nggak punya peralatan canggih, ya udah 2 dimensi aja, manual gitu kan. Iya, Pak, iya. saya punya dana lebih, oke, ayo 3D. Jadi artinya tuh setiap teknik produksi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Yang CGI tadi itu maksudnya komputer, ke 3D itu. 3D itu. Oh. Kalau yang 2D berarti nggak yang CGI ini, Pak? Enggak. Jadi kalau CGI itu dia sudah lebih pekerjaannya menitik beratkan pada komputernya gitu kan. Kalau yang tradisional itu kan unsur manual tangannya itu sangat ngaruh. Ibaratnya kalau kita bikin proporsinya ya, skill gambar ya, skill gambar di dalam animasi gitu kan. Mungkin di animasi tradisional itu 90% berpengaruh skill gambar. Ketika misalnya kita yang stop motion, kita hanya butuh skill kreativitas gitu kan. Nah, kalau yang CGI itu, yang komputer itu, skill gambarnya nggak terlalu banyak dibutuhkan karena nanti kita banyak bermain dengan olah komputer seperti itu. Komputer. Oke. Kemudian proses pembuatan atau produksi dari animasi 2D itu bagaimana, Pak? Kalau proses pembuatannya tergantung juga. 2D itu secara metodenya ada 3 juga, dibagi lagi turunannya 3. Oh gitu ya. Wah. Jadi 2D itu ada yang namanya frame by frame. Frame by frame? Iya, jadi lembar per lembar istilah gitulah. Kemudian ada cut out. Cut out itu kayak wayang atau bisa disebut dengan puppeters gitu kan. Ada lagi disebut dengan rig. Jadi rig itu kayak kita masukin tulang virtual di dalam gambar. Nah, masukin tulang. Iya. Maksudnya gimana tuh, Pak? Misal gini. Iya, ini kertas gitu kan. Ini kertas. Iya, kertas. Kemudian ini kan nggak bisa dilipat dengan siluet kayak gini kan. Kita masukin tulang dalamnya sehingga bisa kita lipat. Nah, jadi dia bisa bergerak mengikuti tulang yang kita masukin. Jadi kalau tulangnya ada 2 gitu kan, kita bisa ngelipat walaupun gambarnya utuh satu kayak gini. Oh gitu. Itu yang rig. Jadi atau bisa disebut dengan istilahnya virtual bone gitu kan, rig kayak gitu. Memasukkan tulang itu tadi gitu. Berarti ada 3 ya? Apa ada tadi? 3. 3. Pertama frame by frame, jadi per lembar gitu. Terus kemudian tadi yang kedua ada cut out. Cut out itu kayak gimana? Wayang. Jadi wayang. setiap badan itu dipotong-potong, disambung-sambung, nanti digerak-gerakin. Itu contohnya kayak gimana ya Pak kalau misal? Wayang. Jadi kayak wayang golek persis. Wayang golek itu kan tangannya dipotong-potong loh, bagi 2. Ini satu. Di sini dijahit kan. Pakai benang kan. Jadi kalau kita gerakin ini, yang ini akan bergerak. Oh iya. Nah, kalau rig itu gambarnya utuh. Dimasukin tulang. Jadi gambarnya nggak dipotong-potong, tapi bisa digerakin. Oh, bedanya itu. Wah, cukup menarik ya Pak ya. Terus kemudian software nih Pak yang sering dipakai di industri untuk pembuatan animasi 2D itu apa aja Pak? Nah, kalau software biasanya ada sedikit pertimbangannya. Tadi pertama juga terkait dengan metode apa yang kita mau pakai. Misalnya ketika kita akan bikin animasi dengan frame by frame gitu kan. Nanti kita akan punya reference ke software itu sendiri. Saya mau bikin animasi dengan metode cut out gitu kan. Nanti kita akan reference ke software itu sendiri. Kalau saya akan bikin animasi dengan rig, saya juga akan pakai software sendiri. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua adalah biasanya kita ngikutin dari perkembangan dari klien. Kalau misalnya klien dari negara Eropa, mereka cenderung menggunakan ini. Kalau Amerika ini, kalau Jepang ini. Jadi kita ngikut dari situ. Cuman biasanya yang paling sering dipakai itu sekarang itu antara Toon Boom. Apa? Toon Boom. Toon Boom itu? Jadi software namanya Toon Boom gitu kan. Toon Boom gitu kan. Kemudian ada juga yang buat Jepang sekarang pakainya Clip Studio Paint. Atau CSP gitu kan. Sama kalau dari negara Asia, Cina itu biasanya mereka suka pakai Anime Studio. Atau biasanya Moho gitu kan, namanya Moho. Kemudian kalau yang dari Indonesia atau Eropa itu juga ada masih menggunakan Animate. Adobe Animate.
seperti itu. Jadi memang kita mengikuti dari apa yang klien inginkan, karena nanti kan kita butuh sinkronisasi dengan mereka semua kayak gitu sih. Kalau film kartun yang biasa saya tonton tuh kan ada kayak Doraemon, terus kemudian ada SpongeBob, ada Tom and Jerry, terus apalagi tuh Masha and the Bear. Itu tuh termasuk dalam animasi yang apa Pak? Yang 2D, 3D? Nah, kalau wujudnya sudah kayak boneka banget, itu 3D. Oh itu. Jadi kalau kita lihat sudah boneka banget 3D. Masya itu 3D. Upin Ipin. Mungkin Adi Cokro Jarwo. Jadi itu 3D. Kita sudah melihat wujud bonekanya 3D-nya. Tapi kalau misalnya bentuknya masih kita ngelihat flat ya gitu kan. Nah, itu masih 2D kayak SpongeBob, Naruto kayak gitu. Oh, kayak Avatar juga gitu? Masih 2D. 2D. Ya, karena dia nggak ada ini ya. Maksudnya hanya terlihat dari depan itu ya. Iya. Yang hanya punya sumbu X dan Y tadi itu gitu. Oke. Nah, terakhir nih Pak, bidang kerja bagi lulusan animasi itu apa aja sih gitu? Nah, ini menarik. Kenapa? Karena data dari INAKI sendiri kan, Asosiasi Animasi nyebutin bahwa peringkat kedua penyumbang SDM di Indonesia adalah SMK. Itu SMK. Jadi peringkat kedua itu SMK itu kan. Nah, kenapa SMK sekarang banyak penyumbang tenaga kerja gitu? Karena kan sudah spesialisasi. Nah, di animasi itu sendiri kan yang dibutuhkan adalah spesialisasi, bukan general. Jadi setiap produksi animasi itu membutuhkan kayak misalnya storyboard artis, kemudian ada betul lagi animator. Jadi kalau animator dia hanya menggerakkan. Jadi kalau misalnya saya animator 2 dimensi, ya sebenarnya tugasnya hanya sekedar menggerakkan. Saya animator 3D. Berarti dia nggak bikin background, dia hanya butuh menggerakkan. Jadi kayak menggerakkan, ya misal mau gerak-gerak gitu doang. Iya. Oh gitu. Itu animator. Jadi ada storyboard, kemudian ada background artis. Karena kan kalau kita bikin animasi itu butuh background ya. Background artis tuh kayak latar belakangnya mau dibuat seperti apa gitu. Benar. Kemudian ada juga desain karakter gitu kan. Desain karakter, jadi dia biasanya masuk konsep art, dia desain nanti karakternya mau jadi seperti apa. Terus ada animator yang tadi lalu, dia gerak-gerakin gitu. Kalau di 2 dimensi biasanya ada istilahnya clean up. Jadi clean up itu kayak kan kalau kayak bikin komik kan gambar sketsa dulu, terus nanti ditebelin kan. Nah, di animasi kayak gitu. Karena animasi 2 dimensi ini adalah masih tradisional, kita ngambil dari sketsa, kemudian diperhalus, terus dijiplak ulang, terus diwarnain, terus dikasih shading. Jadi prosesnya kayak gitu. Jadi makanya walaupun ada kan orang bilang, bikin kayak gitu kan gampang. Gitu, paling cuma 5 detik gitu kan. 5 detik. Tapi kan prosesnya kan kita bikin sketsa dulu gitu kan. Habis bikin sketsa, panjang. Kemudian kita alusin dulu gerakannya. Nah, itu ada 2 tahap kan. Kita bikin gerakan kuncinya, terus kita ngalusin. Taruhlah 5 detik, kita ada bikin gambar sekitar 50 gambar gitu kan. 50 gambar itu baru tahap 1 gitu kan. Nanti kita akan tebelin lagi gambarnya dengan garis yang sudah langsung jadi gitu kan. Setelah 50 itu kita ulangi lagi kan untuk nebelin. Nanti 50 ini kita ulangi lagi untuk diwarnain. Ketika diwarnain, ulangi lagi untuk dikasih bayangan, shading segala macam. Jadi sebenarnya walaupun dia bilang 5 detik, kita sudah bekerja hampir 200 kali 200 gambar kita kerjakan. Makanya kadang-kadang mungkin yang belum terlalu animasi kan gampang cuma segitu, tapi prosesnya panjang. Seperti itu sih. Ya, seperti saya yang ini Pak, yang awam banget tentang animasi gitu kan. Kayak pikiran saya animasi ya kartun gitu, padahal nggak selamanya itu ya Pak ya. Terus kemudian kalau untuk yang desain gitu berarti yang tadi kan bidang kerjanya tadi ada storyboard, ada animator, terus kemudian background artis, desain itu yang berarti yang mendesain itu nanti mau jadi apa gitu. Iya, karakternya gitu. Biasanya dia masuk, kalau desain itu yang suka desain dia masuk konsep art. Jadi konsep art itu kayak dia nanti akan mikirin nanti setting ruangannya kayak apa, setting karakter kayak apa, setting adegannya kayak apa. Jadi itu jadi panduan jadi untuk orang storyboard untuk lihat, oh nanti adegannya kayak gini, oh nanti tone warnanya seperti ini gitu kan. Jadi benar-benar konsep art itu penting sih gitu kan untuk di bidang animasi. Oke. Terus kemudian kalau di di film-film yang kayak kartun gitu kan ada kayak pengisi suaranya, dubbing gitu. Itu juga masuk dalam bidang kerja animasi? Iya, masuk. Masuk juga. Masuk. Nah, itu apakah harus dari misalkan lulusan animasi atau boleh dari istilahnya luar gitu loh, Pak? Nah, ini yang menarik sih. Kenapa? Karena kadang ada satu sedikit
kalau misalnya kita akan kalau kita pengen buat animasi itu nampak nyata gitu kan, sebisa mungkin kita jangan manipulasi suara. Maksudnya gini, ketika kita ada suara karakter anak kecil, ya sebaiknya anak kecil yang ngisi, jangan orang dewasa dikecil-kecilin gitu kan. Jangan harusnya kecil-kecilin karena nanti feel-nya akan beda ya? Feel-nya akan beda. Ketika misalnya ada orang tua, ya yang paling bagus memang benar itu orang tua yang ngisi gitu kan. Jadi karena kan walaupun kita habis, tapi nanti ada feel-nya gitu kan. Kecuali sudah level pro ya, tapi saran dari beberapa animator sih emang kalau misalnya emang anak kecil, usahakan ajaklah anak kecil yang ngisi. Gitu. Makanya mungkin pernah kalau kita lihat film animasi kayak yang sudah terkenal gitu kan, yang karakter imut banget, ya memang anak kecil yang ngisi, bukan orang dewasa yang dikecil-kecilin gitu. Padahal tadi saya mau itu loh Pak, coba dubbing jadi suara anak kecil gitu kan. Kata, iya nanti unyu gitu ya. Apa ya? Mungkin anak kecil punya hal yang mungkin kita nggak tahu gitu kan, sense-nya gitu kan. Jadi tuh buat kurang natural aja sih. Mungkin bisa pakai cara kayak gitu, tapi mungkin jadi nggak natural. Kalau kita pengen natural, memang sebaiknya dubbing itu disesuaikan dengan karakternya. Gitu. Iya luar biasa. Ternyata banyak banget ya Pak ya bidang kerja di animasi ya. Ya ada tadi storyboard tuh yang berarti bikin apa teksnya gitu. Nah, storyboard kalau teks tuh script ya. Script. Nah, kalau storyboard tuh yang memvisualkan dari script. Memvisualkan. Jadi kayak misalnya skripnya si A lagi duduk gitu kan. Nanti si storyboard akan gambar duduknya kayak apa, posisinya kayak apa, sudut kameranya dari mana gitu kan, ekspresinya kayak apa. Jadi dia buat panduan. Itu jadi storyboard. Wah, keren. Nah, animasi itu sebenarnya nggak butuh juga untuk bisa gambar, karena tadi ada suara. Kalau misalnya kita punya bakat suara, bisa masuk suara. Ya, kalau kita dubbing itu tadi ya maksudnya. Kalau kita bakatnya cuma bisa sedikit gambar, masuk ke clean up untuk nebelin gambar gitu kan sambil latihan. Karena bener. Atau buat kita cuma di video editing gitu kan, kita masuk ke tahap akhir produksi untuk editing videonya. Jadi sebenarnya nggak mesti harus melulu yang bisa gambar. Cuman memang akan lebih bagus kalau kita punya basic gambar, sehingga kerjaan kita jadi lebih enak sih nyambungnya. Gitu. Berarti saya kan nggak bisa gambar nih Pak. Misalkan saya mau jadi yang dubbernya, bisa aja. Bisa. Dengan suara ya ini ya anak muda gitu ya, nggak bisa anak kecil ya. Bisa. Biar terkesan natural gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Robi untuk hari ini kita ngobrolin masalah animasi 2D. Apa sih itu animasi 2D? Terus kemudian kita tadi juga bahas tentang tekniknya apa saja, bagaimana proses pembuatannya, terus kemudian software yang digunakan apa aja tadi juga udah dijelaskan. Terima kasih Pak Robi. Sampai jumpa di podcast orang-orang smart selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.